Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya akan menyapa dulu. Apa kabar dari Pak Rona sama Bu Ratna? Kabarnya gimana? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semuanya kita sehat-sehat semua tanpa ada sesuatu halangan. Kemudian untuk sedikit memotivasi, sedikit kita nanti Pak Rona SMK bisa, Mbak Ratna SMK hebat, nanti saya SMK bisa hebat. Coba dari Pak Rona tadi SMK bisa. Apa tadi? Oh, ya. Pak Rona SMK bisa, kemudian Mbak Ratna SMK hebat, nanti saya SMK bisa hebat. Dari Pak Rona dulu, silakan. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi SMK pusat unggulan dan menjadi SMK yang bisa dan hebat. Sebetulnya pada kali ini saya akan memberikan suatu materi yaitu tentang literasi digital. Kalau kemarin kita sudah di di LMS itu sendiri itu ada kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, Bu, kelihatan. Kelihatan. Oke. Untuk yang di di LMS untuk literasi digital pada saat ini mungkin kita sudah sedikit tahu ya tentang literasi digital karena eranya itu adalah era di mana kita harus bisa harus bisa untuk literasi tapi menggunakan digital. Mungkin dari Mas Rona atau Mbak Ratna dulu coba barangkali apa yang mungkin digital yang sudah pernah Mbak Ratna itu lakukan di sekolahnya panjenengan, mohon barangkali bisa diceritakan sedikit lah. Itu seperti apa yang sudah Mbak Ratna kenal gitu. Monggo Mbak Ratna. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sendiri di sekolah itu sekarang menggunakannya Google Classroom. Oh, Google jadi Classroom. Pembelajaran jadi di satu sekolah itu disamakan semua. Jadi biar anak-anak itu tidak menggunakan aplikasi banyak. Jadi semuanya disamakan menggunakan Google Classroom. Lalu biasanya kalau untuk penilaian seperti tes itu kita menggunakan Google Form. Oh, Google Form ya. Dan biasanya itu memang ada beberapa guru dan termasuk saya juga biasanya kalau untuk penilaian juga tidak semuanya ke Google Form. Jadi saya menggunakan kadang dengan permainan menggunakan quizzes atau saya lupa apa itu namanya. Kahoot? Iya pakai terus kadang juga saya menggunakan Microsoft 365. Jadi jadi saya itu kombinasi seperti itu. Terus juga kadang saya menggunakan Zoom, menggunakan Meet, jadi tergantung kebutuhan anak-anak. Jadi ketika misalnya saya jadi kan ada beberapa kelas yang hanya bisa menggunakan Zoom karena mungkin di awal pembelajaran itu ada guru yang sudah memberikan pakainya Zoom. Jadi saya tanyakan dulu ke anak-anaknya, kalian siapnya mana, Zoom atau Meet, seperti itu. Biasanya itu sih yang kalau saya berikan. Terus sama kadang misalnya kalau untuk seperti geometri yang dimensi 3 itu seperti bentuk kubus atau apa seperti itu, biasanya saya juga memberikan ketika di Zoom saya memperagakan menggunakan Capri 3D biasanya seperti itu.
Ya, mungkin dari saya seperti itu keseluruhannya ya. Itu pembelajaran rata-rata di Google Classroom seperti itu. Tapi ada kelemahan nggak untuk yang misalnya penggunaannya pada Google Classroom? Sebenarnya kalau ini kelemahannya mungkin dari ini ya Bu, lebih ke ini, anak itu kadang mengumpulkan tugas itu belum disubmit. Jadi dikiranya saya sudah memberitahukan si anak ini belum mengumpulkan gitu, ternyata anaknya komplain balik ke saya, Bu saya sudah mengumpulkan. Nah tapi di sini tidak ada, ternyata ketika di screenshot, saya minta tolong di screenshot dari handphone si anak itu, ternyata ini dia belum di ini belum disubmit, rasanya seperti itu. Jadi hanya baru diunggah tapi belum disubmit, biasanya seperti itu. Terus kalau untuk yang Google Form itu, ini terkadang anak itu mencoba anak itu sudah diberitahu kalau untuk pengerjaannya itu hanya satu kali coba, tapi ternyata ini ada anak yang mencoba beberapa kali. Jadi ketika percobaan pertama dia itu menuliskannya asal-asalan, terus ketika mencoba untuk yang kedua kalinya itu dia tidak bisa masuk karena sudah saya setting hanya untuk satu kali pengerjaan. Itu dia protes ke saya, Bu saya kok tidak bisa masuk. Ternyata Betul. setelah saya cek ya itu tadi, ternyata dia itu sudah masuk tapi mungkin nilainya kurang bagus atau bagaimana, jadi dia berusaha untuk masuk kembali seperti itu. Tapi kan sudah ada settingannya ya Mbak ya, jadi Ya susah ya. sudah disetting ya. Terus kadang ini anak-anak ketika saya menggunakan permainan kuisis itu tadi itu mereka bingung langkah-langkahnya, karena mereka tuh ketika saya bilang login dulu itu mereka kadang kurang paham loginnya gimana Bu, ini saya sudah login, tapi ternyata ketika di screenshot hasil HP-nya itu tadi, ternyata anak-anak itu belum login seperti itu. Terus Bu kok muter-muter gitu kan, kita nggak tahu ini sebenarnya teknisnya di sana itu seperti apa, kan tidak tahu. Jadi apa mungkin jaringannya atau bagaimana seperti itu. Jadi suka ya berbagai masalah lah anak-anak itu datang, tapi mereka ini saya juga kan tidak tahu keadaannya yang di sana seperti apa gitu. Jadi kadang bisa membantu, kadang tidak bisa membantu seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Mungkin ya ada kelebihan dan ada kekurangan ketika kita menggunakan Google Classroom. Ya, mungkin dari Pak Rona sendiri itu untuk selama daring ini kira-kira LMS yang digunakan apa ya Pak? Barangkali bisa cerita. Kalau di sekolah saya sih pakai Google 65 gitu semuanya. Oh, gini. Kendalanya semuanya sudah diceritakan sama Ibu Ratna. Jadi kalau saya ceritakan lagi nanti dibilang kopas nanti saya. Berarti sama ya Pak ya. Pasti ada kekurangan dan ada kelebihan ya. Hampir semuanya. Seperti itu. Jadi tadi udah dari Mbak Ratna sama Pak Rona udah menyebutkan perkembangan untuk digital literasinya di masing-masing pendidikan itu tadi berbeda ya. Kalau Mbak Ratna tadi menggunakannya adalah Google Classroom, tapi kalau Pak Rona itu menggunakan Microsoft 365 ya Pak? Kalau di saya sendiri, saya sudah menggunakan e-learning sendiri, LMS sendiri yang memang dibuat dan disetting dari Muhammadiyahnya sendiri, seperti itu. Jadi masing-masing mempunyai, tapi ya masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalau kita lihat dari LMS, di sini bahwa ada materi komponen dari perangkat TIC-nya sendiri di sini juga sudah sudah lengkap. Silakan nanti Bapak Ibu bisa di-download, kemudian nanti dipelajari sendiri untuk bisa menjadi pembelajaran yang secara mandiri. Dan setelah membaca materi tersebut itu biasanya unsur-unsur atau komponen di sini ada, berikan salah satu contoh gangguan yang dapat kita kendalikan dan gangguan tidak kita kendalikan. Pada umumnya memang biasanya gangguan yang kita tidak kendalikan adalah kuota, karena masing-masing mempunyai ekonomi yang berbeda-beda. Seperti itu ya, Pak Rona, Pak Bu Ratna juga sama? Gangguan atau kendalanya?
di kuota nggih. Kalau kalau ya kalau saya ini sih lebih ke jaringan karena mungkin ini ya apa namanya sekolah saya itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Oh, ya 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 Jadi ya ya. jadi kadang ketika apa namanya Mbak anak-anak Ratna itu beda memang asli di situ, dari SMK situ, rumahnya di sekitar situ, atau memang beda? bukan bukan Yang saya jadi tahu karena Bu Ratna itu kos ya. saya kos ya. Jadi saya tuh aslinya Jepara, tapi terus apa namanya dapatnya di Jambu dan ya itu tadi apa namanya alhamdulillah ya maksudnya yang dari daerah pesisir terus tiba-tiba ada di pegunungan yang biasanya lihat laut sekarang lihat gunungan kanan kiri sawah dan lain sebagainya itu Oh, iya ya iya. itu tadi kalau untuk jaringan itu memang agak lumayan sulit di sana dan saya sendiri juga di kos juga terkendala seperti itu jadi kadang ketika misalnya saya WFH pun itu memang harus apa namanya mencari tempat atau spot tersendiri jadi biar bisa connect internet seperti itu. Oh, Terus iya kalau iya. untuk kuota, ya kalau untuk Mm-mm. kuota sebenarnya kan anak-anak sudah diberi kuota dari pemerintah itu hanya saja Oh, yaitu iya. tadi apa memang anak kita kan menggunakannya Google Classroom. Jadi ternyata tidak semua jadi ketika menggunakan Google Classroom itu kita kan kadang juga memberikan video dan lain sebagainya itu ternyata tidak tercover oleh kuota itu jadi kadang anak-anak ya itu tadi memang yang diomongkan kuota 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 seperti itu tapi melihat melihat apa namanya melihat lagi ternyata mereka itu sebenarnya bisa mampu membeli kuota karena ketika kami survei jadi ada tim dari apa namanya BK seperti itu kita survei ternyata anak-anak yang bermasalah itu katanya kuota itu ternyata di survei itu mereka mampu sebenarnya membeli kuota karena mereka seperti misalnya kita pakai provider Indosat atau apa itu kan hanya sehari Mm-mm. mungkin kita bisa beli 1 giga 2 giga itu cukup Iya, cukup untuk 1 hari gitu seperti iya. itu karena di sekolah kami itu diberikan ini apa namanya jadi bapak ibu guru tidak boleh maksudnya uh, memberikan dalam 1 hari itu semuanya jadi dijadwal tidak semuanya tidak boleh misalnya YouTube semua apa namanya yang downloadnya besar-besar itu tidak jadi diberikan kayak terjadwal atau mungkin di sharing dalam 1 hari itu saya memberikan apa nanti si guru lain memberikan apa seperti itu jadi Oh, anak mungkin kalau kuota tidak terbebani di tempat saya iya. Jadi yang bermasalah, yang terkendala malah justru di sinyal ya, jaringan terutama di sinyalnya. sinyalnya Iya, itu iya, sinyalnya. Sama mungkin rasa 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 bosan atau mungkin sudah jenuh dengan daring atau mungkin begitu, Mbak, barangkali. iya iya itu Karena iya seperti kelamaan. itu karena Iya. memang kemarin itu ketika naikkan kelas atau ketika di semester akhir itu kan kita bapak ibu itu semuanya pusing ya pusing dalam artian ini ternyata dalam satu list itu bisa lebih dari 10 anak yang bermasalah dengan PJJ jadi Hmm. ada yang alasannya yaitu tadi banyak itulah nah kita itu bingung gitu apalagi terutama wali kelas itu kan harus apa menghadapi ini tuh kenapa padahal di awal itu sudah diberitahukan anak-anak bahwa kalau misalnya ada kendala atau apa konfirmasi saja ke wali kelas terus nanti diberikan solusi padahal sudah diberikan apa namanya omongan seperti itu dari wali kelas tapi ya itu kembali lagi mungkin ya anaknya itu susah sinyal itu kadang juga membuat apa namanya trouble itu karena ini ketika kita mau cari anaknya itu susah gitu Iya, dihubungin betul, padahal betul. yang ini yang sering tidak mengumpulkan gitu jadi susah gitu terus akhirnya ya itu tadi akhirnya bapak ibu guru itu satu kelas satu sekolah itu bergerak dibagi-bagi pokoknya di setiap akhir semester seperti itu terus jadi dibagi-bagi ini kamu dapat tugas ini yaitu tadi survei terus memberikan gimana caranya biar nganu terus sampai anak-anak didatangkan ke sekolah diberikan apa namanya Motivasi. bahasanya kan misalnya yang tidak punya HP atau Mm-mm. Di bisa apa di diberikan sekolahan gitu ya. fasilitasi Iya, betul. dikasih iya
ya jadi bisa belajar dari sekolah di sekolah. itu Hmm. boleh gitu. Nggih, nggih. Terima kasih Mbak Untuk Ratna. setiap semester nggak tahu. Ya, jadi memang kendalanya kadang memang seperti itu. Biasanya kendalanya ada yang tidak punya perangkat, tapi kita memberikan solusinya itu biasanya ke sekolah lah. Sekolah memberikan fasilitas, kemudian anak itu bisa menyelesaikan tugasnya itu di sekolah. Kalau Pak Rona sendiri, gimana Pak? Tadi kuota atau apa? Kendalanya apa? Iya sih. Tapi kalau kuota memang sebenarnya dapat dari pemerintah sih. Tapi J. anak-anak itu yang beralasan itu pasti kuota kayak gitu. Berarti anaknya ya Pak? Yang bermasalah anaknya ya Pak? Kalau di tempat saya, karena Oke. apa ya, pantauan dari orang tua itu nggak ada kalau di tempat saya, karena sekolah saya itu kan dikelilingi pabrik, jadi kebanyakan orang tuanya itu kerja di pabrik semua, jadi nggak ada yang memantau anak mau belajar atau apa. Orang tuanya yang memantau aja nggak mau, apalagi gurunya yang memantau kayak gitu. Kalau di tempat saya itu seperti itu. Oke. Berarti mungkin memang seperti itu, nggih. Apa namanya? Kalau mungkin memang solusinya mungkin karena kejenuhan dari siswa tersebut ya, menurut saya. Jadi Iya. menurut saya itu karena memang kejenuhan dari siswa-siswa kita yang sudah apa ya, sudah tidak pengen adanya tatap muka, mungkin pengen adanya tatap muka, sehingga kita mungkin ya mudah-mudahan cepat berlalu dan kita bisa apa namanya, bisa melaksanakan tatap muka lagi. Sebetulnya untuk yang digital marketing kita hanya sharing saja lah ya, karena memang digital marketing ini kan kebanyakan kita sudah tahu peralatan-peralatan yang kita gunakan, terutama laptop kita dan mungkin HP kita ya. Karena kita keseringan kita itu untuk memberikan pembelajaran itu berdasarkan laptop dan gawe kita. Masing-masing mungkin mempunyai spek yang apa ya namanya? Mungkin Berbeda. kan yang berbeda. Mungkin Pak Rona speknya tinggi mungkin. Bagaimana Pak Rona? Barangkali mau menyampaikan tentang apa laptopnya panjenengan atau mungkin gawainya panjenengan yang ada, mungkin barangkali mau menyampaikan. Saya laptop itu pinjam bukunya adik saya. Oh Dari gitu. dulu tuh saya nggak pernah Lah, punya laptop. untuk memberikan pembelajaran gimana Pak Rona? Oh, kadang saya ke sekolahan, kadang ya pas di rumah saya pinjam kayak gitu. Saya dari dulu memang nggak pernah punya laptop, bahkan kuliah saya saja saya pinjam laptop itu. Oh gitu. Kalau Bu Ratna gimana? Kalau saya ini kebetulan apa namanya ini ya Bu, karena memang saya kan kalau di sekolah itu kan kebutuhannya saya tuh komputer karena memang Terus. kebetulan apa kerja saya berhubungan dengan komputer itu. Jadi kalau misalnya saya harus apa namanya bolak-balik ke sekolah itu kadang Susah. terus juga ini komputer yang ada di ya komputer yang ada di tempat kerja saya itu ya apa terbatas, dalam artian maksudnya kan saya juga di perpustakaan ya Bu, jadi di perpustakaan itu komputernya itu 2 tapi apa namanya semuanya terpakai oleh petugas yang lain dan akhirnya saya ngalah gitu untuk pakai komputer sendiri dan memang akhirnya terus jebol di apa namanya tahun pertama Luar ya biasa tahun ya. pertama saya di ya tahun pertama karena saya ini apa ya Bu, karena selain di perpus saya juga ini apa di bendahara, walaupun saya hanya asisten tapi tetap kan kalau bendahara kan harus serba tiba-tiba dadakan gitu, jadi ya itu dibuat kerja akhirnya jebol, terus ya sudah ini dengan terpaksa akhirnya ya ini saya Beli lagi. harus ya Semangat Mbak soalnya Ratna. kalau tidak seperti itu jadinya nggak bisa bekerja gitu. Semangat Mbak. Untuk ini ada sedikit saya beri apa namanya tentang
literasi digital bahwa dari Mujahir Effendi itu bangsa yang besar itu ditandai dengan masyarakat yang literatnya memiliki peradaban tinggi dan aktif memajukan masyarakat dunia. Keberliterasian dalam konteks ini bukan lagi sekedar urusan bagaimana suatu bangsa dari buta aksara, melainkan juga dan yang paling penting itu bagaimana warga bangsa tersebut memiliki kecakapan hidup agar mampu bisa bersaing dan bersanding dengan negara lain, khususnya abad 21. Ya, ini dari Mujahir Effendi yang dulu menjadi Menteri Pendidikan ya. Kemudian kalau dari pengertian sendiri dari tadi yang kita diskusikan itu bahwa literasi digital itu adalah sebuah pengetahuan atau kecakapan dalam menggunakan media digital dan alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkan secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat serta tidak melanggar hukum. Karena banyak ketika penggunaan digital literasi itu kita kadang melenceng dari apa yang sudah menjadi koridornya. Artinya kadang kita termakan oleh isu-isu hoak, kemudian disebarluaskan, itu yang harusnya kita saring begitu. Latar belakangnya bahwa hampir 60% atau 54 lebih itu juta jiwa untuk selalu menggunakan digital marketing. Kemudian di sini tantangannya itu ketika kita menghadapi digital literasi itu adalah mengatasi hoak yang semakin marak, kemudian menanggulangi ujaran kebencian karena apapun dalam gawe kita itu selalu biasanya ada ujaran kebencian di media sosial. Kemudian kadang orang tua itu tidak mampu mengontrol anaknya karena kebanyakan anak itu kan sekarang apalagi di rumah tidak boleh bermain di sepak bola dan sebagainya, akhirnya anak itu semakin banyak menggunakan game mungkin ya, seperti itu. Sehingga kita orang tua itu tidak mengontrol. Kemudian peluangnya itu penggunaan internet di Indonesia itu semakin tinggi, kemudian berkembang media sosial semakin tinggi, dan dapat memanfaatkan dalam pembelajaran. Manfaatnya literasi digital banyak, yaitu menghemat waktu, lebih hemat biaya, kemudian memperluas jaringan, membuat keputusan yang lebih baik, kemudian belajar lebih cepat dan efisien, memperoleh informasi terkini dengan cepat, kemudian rumah lingkungan, dan memperkaya keterampilan. Aplikasinya banyak ya, tadi yang sudah disampaikan dari Pak Rona, Mbak Ratna, itu ada Google Classroom, kemudian ada YouTube, dan sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Pak Rona? Ya, terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.